Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Ada apa ya, Mas? Jadi saya sini mau konsultasi. Konsultasi mengenai tentang masalah pribadi. Masalah pribadi. Namanya siapa ya? Dari mana? Saya Ahmad Yamin. Asal saya dari Lembahula. Masih sekolah? Kebetulan masih masih sekolah. SMP atau SMA? SMA. SMA. Ini tentang apa ya? Yang mau disolusikan masalahnya? Jadi keluhan saya atau yang ingin saya konsultasikan itu bahasanya saya itu malas gitu. Akhir-akhir ini saya malas untuk belajar, malas untuk masuk kelas. Itu kenapa ya? Nah, kalau tentang penyebab anak malas belajar itu biasanya dampaknya terhadap kesulitan memahami materinya kan. Nah, itu awalnya kurangnya dari orang tua, minatnya, bahwa orang tua tuh tidak terlalu komunikasi dengan anaknya. Nah, maksudnya sebelum menyuruh anaknya untuk belajar atau mendaftarkan anaknya ke sekolah, dari awal pertemuan itu orang tua harus membuka ruang komunikasi dengan anak yang baik lebih dahulu. Nah, tujuannya apa untuk komunikasi itu? Karena orang tua itu gimana ya, agar bisa paham betul apa yang menyebabkan anak malas belajar tersebut. Nah, nanti kan anak itu bisa berkesempatan untuk bercerita tentang apa yang ia rasakan terhadap proses belajarnya dan apa kendala yang ia hadapi serta apa yang ia inginkan untuk membantunya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ini sebelumnya sampean siapa, Mas Yamin ya? Iya. Pernah berkomunikasi, orang tuanya pernah mengajak berkomunikasi dengan baik? Jarang. Untuk komunikasi tentang belajar mengajar sih jarang. Nah, Sibuk. Nah, itu jarangnya berkomunikasi dengan anak. Nah, jadi kita awalnya ya berkomunikasilah dengan baik orang tuanya terhadap anaknya. Nah, selanjutnya itu bagaimana caranya mengatasi anak belajar itu, kita mengajak untuk menunjukkan tujuannya belajarnya. Nah, misalkan orang tua, ini kan masih terhadap orang tuanya, karena awalnya kita pasti yang didikan awal itu adalah orang tua. Yang misalnya ibu, yang seringkali anak menganggap belajarnya merupakan kewajiban semata, akan tetapi kita sebagai murid ya tidak mengerti maknanya, apa manfaat dari materi yang ia pelajari. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua kita perlu membantu anaknya untuk mengenali dulu tujuan belajarnya itu apa. Kalau bisa kita kaitkan dengan cita-citanya atau minat anaknya. Misalkan contohnya sampean Muhammad Ahmad Yamin, nah ketika menjadi arsitek, ceritakanlah orang tuanya tentang keterkaitan antara tugas-tugas arsitek itu bagaimana dengan pelajarannya. Nah, seperti pelajaran matematika itu pasti kalau orang arsitek. Nah, begitu. Atau mungkin pelajaran sosial yang lainnya. Nah, setelahnya itu yang selanjutnya kita harus mengenali, orang tuanya itu harus mengenali gaya belajar anaknya. Nah, seperti sampean itu harus dikenali oleh orang tuanya, karena setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda kan. Nah, misalkan Mas Yamin sukanya gaya belajar seperti apa? Saya suka tuh kelompok. Oh, Saya nggak kelompok. suka belajar sendiri. Berarti sebelumnya ini sering sendiri ya? Bukan, saya sukanya belajar berkelompok. Kalau sendiri saya kurang paham Oh iya ya. caranya. Nah, gitu kita sebagai orang tua, misalkan orang tua Mas Yamin, ya harus mengerti juga bagaimana gaya belajarnya. Nah, jugaan Mas Yamin sering-sering juga konseling terhadap guru bimbingannya gitu. Bimbingan di sekolah, sering-sering datang gitu. Dan sebagai anak yang bisa jadi suka belajar itu ya dengan cara membaca juga itu bisa, tapi ya kan lain-lain, jadi gaya belajarnya anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Kita harus
misalkan sebagai guru atau orang tua ya harus bisa dengan mengenali anak-anaknya. Nah, selanjutnya itu kita tuh misalkan orang tua harus membimbing anaknya untuk menyusun sistem belajarnya sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Kita sebagai orang tua harus mengajak untuk memilih perlengkapan belajar, mengatur ruang belajarnya, serta menetapkan jadwal belajarnya. Nah, dari sini mengapa saya menjelaskan tentang terhadap orang tua dahulu? Karena orang tua adalah pendidikan pertama sebelum kita masuk sekolah. Nah, begitu. Nah, itu biasanya itu masalahnya awalnya dari situ. Saya tanyakan tadi awal kan jarang sekali ya berkomunikasi dengan orang tuanya dengan baik. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita Mas sendiri harus buat suasana belajar yang menyenangkan tuh bagaimana? Ya. Yang menyenangkan ya misalnya contohnya Mas tuh kayak apa yang menyenangkan? Ya belajar bareng kelompok gitu kan, rame-rame asik. Oh ya, Sendiri bosan. rame-rame. Nah, ya proses belajar itu ya yang berkelompok sangat memang menjamin untuk mengasihkan diri seorang kan ya, karena lebih rame-rame ya lebih lebih mengasihkan, lebih menyenangkan. Tapi ya kalau misalkan dalam belajar yang ada yang individual ya kita mau nggak mau ya terima gitu. Ya mungkin ya guru harus juga mengerti. Biasanya itu dari guru juga. Nah, dari Mas juga niatnya juga gitu. Nah, selanjutnya kita misalkan orang tua harus menghargai proses belajarnya. Nah, maksudnya gini, hindari terlalu fokus pada prestasinya. Kebanyakan kan orang tua itu yang tidak sadar bahwa ekspresi kecewaan mereka ketika anak menunjukkan nilai ujiannya merupakan hal yang menyakitkan bagi anak. Nah, anak itu akan menganggap dirinya tidak mampu dan tidak menghargai usahanya sendiri. Nah, begitu. Orang tua itu harus perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan tarikan dan kemajuan proses belajarnya anak. Misalkan ya orang tuanya Mas Yamin memberikan apresiasi kepada sampean. Nah, begitu. Nah, yang terakhir itu Mas Yamin sendiri harus dalam proses belajarnya memang membutuhkan dapat teladan dari orang tuanya, dan juga Mas Yamin ya harus memasuki waktu belajarnya terhadap orang tuanya juga. Ya dari orang tua, dari Mas Yamin sendiri ya harus memberikan apa ya? Memberikan biar bisa orang tuanya menanyakan terhadap Mas Yamin sendiri. Kan Mas Yamin sudah besar juga sekarang. Pasti paham kan? Gitu sih. Pada dasarnya kan setiap anak itu adalah pribadi yang unik, yang aneh-aneh, berbeda-beda. Nah, orang tua harus perlu mengenali dan memahami dulu karakter anaknya agar dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal. Nah, mungkin itu saja sih yang dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Agak paham sudah. Ya. Jadi nanti saya akan komunikasi dengan orang tua saya agar saya tidak terlalu bosan dengan belajar mengajar di sekolah. Ya, ya. Ya, itu Terima kasih. utamanya ya. Sama-sama. Sekian. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Go. Waalaikumsalam.